Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi di channel Ida Novita. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau buat video Q&A. Kita mau buat Q&A tentang nikah muda, karena ada banyak banget yang nanya di Instagram mengenai nikah muda kita berdua. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Buat yang belum subscribe, kita tunggu waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Makasih yang udah subscribe, dan jangan lupa klik lonceng supaya kalian tahu notifikasi video kita berikutnya. Oke teman-teman, sebelum mulai kita kenalan dulu yuk. Kali aja ada teman-teman subscriber kita yang belum kenal sama kita nih, siapa kita gitu. Yuk kita kenalin. Oh iya, kenalin, nama aku Ida Novita. Kalian bisa panggil aku Vita. Umur aku 22 tahun. Dan sekarang aku alhamdulillah udah tamat S1, udah setahun yang lalu aku tamat kuliah. Tuh, kalau suami siapa namanya? Teman-teman, perkenalkan, nama saya Gunawan. Dan sekarang alhamdulillah sudah masuk semester 8 dan sekarang masuk kuliah. Semester 10. Salah. Ini semester 10 maksudnya. Jadi teman-teman, beliau ini sudah semester 10 karena udah kelamaan gak kuliah, jadi udah lupa sekarang semester berapa. Angkatan corona ya. Terus kuliahnya di mana nih? Kuliahnya di mana? Iya. Kami kuliahnya di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Jurusan? Ya, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultas? Fakultas Usuluddin. Ya teman-teman, jadi kita ini satu angkatan, angkatan 2015 ya kemarin tuh ya. Terus satu kampus, satu fakultas, dan satu kelas. Yeay. Jadi buat kalian yang nanya ketemu di mana, ya ketemunya di kampus gitu. Tapi kenalnya di mana? Pertama kali kenal? Pertama kali kenalnya tuh waktu ikut beasiswa bidik misi gitu. Kita lagi sama-sama cari informasi gitu, sama-sama daftar dan tahu kenal pertama gitu. Ternyata pas pembagian kelas sekelas gitu. Terus apa lagi? Oh iya, pas kita bidik misi kita juga sama-sama satu asrama. Bukan, sebelumnya itu kita itu dulu LPTQ, satu organisasi. Kita sama-sama ikut organisasi dan sekelompok. Dan kalau misalnya buat bidik misi itu kan harus tinggal di asrama, dan kita juga sama-sama tinggal di asrama gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya jodoh tuh gitu ya, pertama tuh satu kampus, terus satu fakultas, terus satu jurusan, satu kelas, satu organisasi, satu asrama gitulah. Namanya jadi jodoh ya. Tapi sebelumnya kita nggak tahu ya kalau misalnya jodoh. Awalnya teman-teman kita tuh nggak sama sekali sepanggilan gitu. Padahal kita tuh sekelas ya. Dia tuh emang orangnya sombong banget, songong gitu. Orangnya yang sangat fanatik gitu sama cewek, ketemu astagfirullah gitu teman-teman. Buat teman-teman aku pasti mereka tahu kalau misalnya dia ini sering disebut Ustadz astagfirullah. Karena kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya dia cewek kesenggol dia langsung astagfirullah gitu. Terus aku tuh ilfil pertamanya sama dia, masa cowok gitu banget sih. Pertamanya tuh gitu, aku nggak mau sebenarnya deket sama dia. Dia dulu fanatik banget teman-teman. Awal-awalnya kenal agama ya gitu ya. Karena baru hijrah gitu. Oke teman-teman, jadi itu sekilas tentang kita berdua ya. Oh ya, langsung aja kita Q&A tentang nikah muda. Ada banyak pertanyaan, tapi kita jawab beberapa aja dulu ya untuk segmen kali ini ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, Kak tolong jawab ya, gimana sih cara ta'aruf yang baik dan benar? Pertanyaan yang berat. Pertanyaan berat karena kita kayaknya belum melakukan ta'aruf dan baik dan benar dan teman-teman. Tapi kalau sesuai agama Islam gimana coba? Ayo, gimana cara ta'aruf yang baik dan benar? Jadi begini teman-teman. Sebelum kita membahas tentang cara ta'aruf yang baik dan benar, jadi ta'aruf itu sendiri dalam bahasa Arab artinya perkenalan. Nah, setiap orang yang berkenalan itu dengan ta'aruf. Ta'aruf itu tidak cuma dibatasi dengan menghubung percintaan doang, tapi kebanyakan orang menghubung ke situ. Sebenarnya ta'aruf itu bisa juga diartikan dengan
sangat luas, bisa berkenal dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun. Kita bisa bertaaruf. Taaruf artinya perkenalan. Jadi bukan hanya untuk nikah aja. Bukan, banyak istilahnya tuh. Tapi umumnya orang Indonesia, kita semua mengistilahkan kata taaruf itu dengan perkenalan untuk saling mengenal lebih dalam dengan tujuan untuk pernikahan. Nah, jadi taaruf itu artinya perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan, dengan niat ingin menikahi. Itu taaruf yang benar. Nah, beda dengan yang lain yang seperti kita kenal dengan pacaran. Dia cuma mengenal tapi tidak berniat untuk menikah. Itu beda. Jadi begini teman-teman, sebelum kita untuk proses taaruf, yang harus kita lakukan adalah memantau terlebih dahulu. Harus dipantau apa? Yang pertama, pantau dulu calon kita. Yang kedua, baru keluarganya. Nah, yang pertama adalah pantau calon kita. Jangan kita serta-merta untuk mendekati seorang pasangan kita tadi. Kita lihat dulu secara keseluruhan dari jauh. Dari jauh ya? Iya, bagaimana akhlaknya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana jangan temannya, bagaimana lingkungannya, itu harus diperhatikan itu. Sama seperti kita dulu pas kuliah, pas awal semester 2 ya. Jadi saya lihat tuh. Jadi beliau ini teman-teman sebenarnya jurusan bukan ilmu Quran dan tafsir. Enggak, itu kita tuh dulu sama-sama jurusan tafsir hadis dan akhirnya dipecat. Oh gitu, ya lupa. Dia masak gitu. Itu tuh aku klarifikasi ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku jurusan tafsir hadis dan akhirnya tafsir hadis itu ada 3 kelas dan TH12 tuh ternyata ilmu Al-Quran dan hadis, TH3 tuh ilmu hadis. Nah aku tuh nggak mau kan, jadi aku pindahkan ke ilmu Al-Quran dan tafsir teman-teman. Bukan karena aku mau ke kelas dia, bukan ya. Nah singkat cerita, jadi pas jurusan tafsir hadis dipecah jadi 2 jurusan, ada EQT dan juga ILHA. EQT itu ilmu Quran tafsir dan ILHA ilmu hadis dipisah. Nah kebetulan beliau ini ada masuk pada jurusan ilmu hadis dan saya mengambil ilmu Quran dan tafsir. Nah, aku nggak tahu kalau misalnya TH3 itu nanti jatuhnya ke hadis, jadi aku pindah kelas gitu. Nah setelah berjalan semester 2, beliau ini pindah ke kelas kami. Nah dari situlah awalnya pertama kali saya melihat, oh ini ada yang beda nih, ada yang baru nih. Sama seperti anak-anak kelas yang lain. Biasanya kalau anak kelas itu kalau ada yang baru tuh mulai menjadi sorotan gitu kan. Jadi setelah beliau ini pindah, terus kami dalam satu kelas itu agak beda responnya dengan anak baru ini. Nah jadi anak-anak cowok itu pasti mencari perhatian tuh sama dia tuh. Anak baru. Nah, iya, anak baru kan masuk kelas kami. Tapi saya enggak. Saya alhamdulillah aku enggak sih kemarin. Enggak terlalu ditampakkan kalau kita tuh senang juga gitu. Jadi kita cukup dengan mengawasi dalam hati. Dalam hati diawasi terus sambil berdoa kepada Allah. Iya. Terus. Setelah beberapa semester berjalan, kami itu tetap berpisah. Tetap berpisah. Jadi kami bagian yang ikhwan, yang lanang, yang laki-laki semua, yang akhwat semua jadi pisah. Jadi kalau misalnya di kelas, meskipun kita sekelas antara laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki tuh ngambil posisi sebelah kanan teman-teman, dan perempuan tuh sebelah kiri, jadi nggak bergabung di antara satu kelas gitu. Begitu teman-teman, itu cara yang pertama adalah kita memantau dulu calon kita, bagaimana dia bergaulnya, bagaimana kawan-kawannya, bagaimana lingkungannya, tempat dia tinggal gimana. Berarti kamu udah suka sama aku dari pertama kali aku masuk kelas gitu? Udah tahu. Iya, insya Allah. Jadi teman-teman, aku tuh nggak tahu kalau misalnya dia tuh ada rasa sama aku, jadi aku nggak tahu sama sekali. Dan tiba-tiba yang sampai semester tua pun aku belum tahu dia ini sebenarnya ada rasa atau enggak. Jadi dia ini sangat bisa menyembunyikan perasaan. Nah, jadi setelah kita memantau, kita mengawasi, kita memperhatikan calon pasangan kita, yang kedua adalah kita ketahui keluarganya. Karena kita tidak cukup menggali informasi dari pasangan tadi, calon pasangan tadi. Kita tidak bisa mengetahui dari dia langsung. Kita harus mengetahui dari teman-temannya bagaimana. Terus dari keluarga yang paling penting. Nah, awal pertama kali saya mengetahui calon pasangan ini, calon istri ini kemarin itu dengan ditakdirkan oleh Allah untuk diundang acara apa kemarin? Untuk khutbah Idul Fitri ya. Nah, jadi kebetulan bapaknya Pita ini mengurus masjid ya, pengurus masjid sebagai
sebagai imam di masjid di situ dan membutuhkan khotib untuk Idul Fitri. Nah disitulah awal pertama kali saya mengetahui keluarganya. Disitulah pertama kalinya. Nah ternyata singkat cerita setelah datang ke sini ke Kayagung tempatnya ya, dan alhamdulillah di situ sudah menyampaikan khutbah, menyampaikan tugas dan mengetahui lingkungannya. Ternyata di sini lingkungannya baik. Kenapa saya yakin untuk tetap di sini? Satu, pertama beliau mempunyai orang tua yang alhamdulillah paham agama dan rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, dan di lingkungannya bagus. Kenapa bagus? Karena di depan rumahnya ada masjid, dan karena bapaknya kita sendiri adalah pengurus masjid, dan alhamdulillahnya di situ. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan kepada kami untuk mengetahui keluarganya. Oh, jadi teman-teman itu terkhusus untuk cowok ya, kalau misalnya mau mengetahui pasangannya, calon pasangannya. Nah terus juga dia nggak cukup menggali informasi dari diri sendiri calon pasangannya, karena kalau awal-awal kan pasti yang ditampakkan kebaikan ya, kita belum tahu gimana sifatnya. Jadi kalau secara pertama kali kenal kan pasti baik-baik aja kan, belum tahu sifatnya gimana. Teman-teman, setelah kita memantau, memperhatikan calon pasangan, dan juga tadi sudah kita ketahui informasi dari dirinya, dari teman-temannya, dan juga dengan lingkungan keluarganya, termasuk orang tuanya. Nah dari situ baru kita bisa menyatakan, baru mengungkapkan isi hati kita kasih tahu sama dia bahwasan kita ingin berkenalan secara lebih dalam dengan tujuan akhirnya akan menikah. Itulah ceritanya. Oke, jadi itu jawaban untuk gimana cara ta'aruf yang baik dan benar. Terus pertanyaan kedua yaitu, Mbak gimana sih supaya Mbak tuh yakin kalau misalnya dia itu the only one gitu. Jadi pertanyaannya ini, gimana sih aku yakin kalau misalnya dia memang jodoh aku gitu teman-teman. Nah gimana ya kemarin tuh aku merasa kalau misalnya aku tuh ikut alur-alur aja teman-teman ya. Pertama dia langsung ngomong katanya mau serius, ya sudah kan. Lagi juga aku lihat memang sudah mantau juga kalau misalnya dia tuh dari kepribadian sudah kelihatan solid gitu, beda dari yang lainnya. Maksud aku tuh ilmu agamanya bagus kan. Memang syarat menurut aku kriteria calon pasangan aku itu yang pertama dia harus solid dan paham ilmu agama gitu ya. Pokoknya ilmu agamanya harus lebih tinggi dari aku. Aku nggak mau ya misalnya punya calon yang masa aku yang ngajarin Iqra, masa aku yang ngajarin Al-Quran. Aku nggak mau, aku maunya aku yang diajarin. Jadi itu cuma satu kriteria dari aku. Nah kalau misalnya apa yang membuat kamu yakin? Oh ya, apa yang membuat aku yakin? Karena aku tuh orangnya ngalur-ngalur aja teman-teman. Misalnya kalau dia memang yang terbaik pasti dimudahkan sama Allah gitu. Gitu kata aku tuh, ya sudah dia ngajak ya sudah ayo pokoknya. Karena aku nggak berani nolak laki-laki solih teman-teman. Karena kata hadis Nabi kan kalau kita menolak laki-laki solih yang datang kepada kita bisa terjadi kekacauan di muka bumi ini kan gawat. Jadi aku nggak mau gitu teman-teman. Bukan kekacauan, maksudnya kehancuran apa? Akan terjadi fitnah. Ya, jadi aku nggak mau gitu. Ya, ini terkhusus untuk perempuan ya. Buat kalian, misalnya ada laki-laki datang ke kalian tapi dia tidak mempunyai ilmu agama, meskipun dia kaya raya banyak uang tapi dia tidak punya ilmu agama, gimana dia bisa membimbing kalian? Coba pikir di situ. Kalau misalnya dia sudah ilmu agamanya bagus, pasti dia bisa bisa membimbing kamu dan juga bisa berakhlak dengan perempuan. Itu kalau misalnya dia kaya tapi nggak punya ilmu agama, ya gimana teman-teman? Gimana yang jadi, siapa yang jadi imam tahajud? Kan imam sholat 5 waktu ya, kecuali kalau corona nggak apa-apa imam sholat 5 waktu. Tapi kalau laki-laki wajib 5 waktunya di masjid. Jadi imam tahajud teman-teman ya, jangan salah. Karena teman-teman, hidup kita ini bukan hanya untuk di dunia, tapi tujuan akhir kita kan di akhirat teman-teman. Jadi kita kalau nyari pasangan jangan sampai nyari pasangan yang hanya cukup di dunia aja. Carilah yang sampai ke akhirat, yang bisa membimbing kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perempuan ini kan butuh dibimbing teman-teman, karena kita ini bengkok kan. Jadi perlu ada yang meluruskan teman-teman. Karena pemikiran zaman sekarang tuh sudah terbalik teman-teman. Orang tuh lebih memilih yang kaya daripada yang berilmu. Sedangkan kaya itu bukan tujuan teman-teman. Jadi kebanyakan orang tua masih anak kamu harus nikah sama orang yang pinter, harus kaya misalnya, tapi dia ilmu agamanya kurang. Nah itu susah banget teman-teman. Alhamdulillah aku mendapatkan orang tua yang paham bahwa misalnya aku nerima suami itu
belum kerja, masih sekolah, belum lulus kuliah. Tapi alhamdulillah keluarga aku menerima dia karena melihat dari sisi ilmu agamanya, karena ilmu agamanya pasti bisa lebih baik gitu. Terus juga yakinlah kalau misalnya kita berpegang teguh sama Allah, gak mungkin lah Allah mau menyengsarakan kita, mau memiskinkan kita gitu. Apalagi kita yang sangat berpegang teguh sama agamanya Allah gitu teman-teman. Apa dalilnya? Mana dalil Quran? Ada tak Quran bilang kalau nikah belum punya apa-apa maka gimana nanti? Apa dalilnya gimana? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Gimana bunyi? Iyakunu fuqara yughnihimullah ya. Apa? Jadi kalau misalnya kalian miskin nanti Allah yang kayakan. Jadi nikah dulu, jangan nyari uang dulu, nunggu kaya ya lama lah teman-teman. Jadi nikah dulu, berdoa sama-sama, berikhtiar sama-sama, dan nanti Allah yang kasih jalan gimana kalian bisa kaya. Nah itu kan alasan aku gimana yakin sama calon pasangan. Kalau kamu gimana? Yakin sama aku tuh gimana? Kalau aku simple sih sebenarnya. Kenapa saya yakin? Karena tujuan pertama kita niatnya ibadah pertama. Kenapa nikah sama kamu? Karena pertama dia niat ibadah. Satu. Yang kedua, dan biasanya kalau untuk ibadah itu tidak terlalu penting dengan sisi fisik maupun dengan apapun dan materi dan apapun. Nah, kenapa saya begitu yakin ya? Karena yang pertama dari sisi kamu saya sudah melihat, sudah pantau, sudah terlalu sering melihat hampir setiap hari bahkan di kampus kan. Nah, sering dilihat, sering kampus. Dan saya nilai ini orangnya baik nih, satu. Yang kedua, lingkungannya baik. Karena tinggal di asrama di Ma'had Ali Al-Fikri UIN Kota Palembang. Dan yang lebih mendukung lagi, lingkungan di rumahnya dia memiliki orang tua yang baik, orang tua yang soleh insya Allah. Dan lingkungan di dekat rumahnya ada masjid, dan di situ insya Allah lebih banyak dihadiri oleh orang-orang soleh. Itu yang buat saya yakin. Oke teman-teman, itu jawaban yang kedua ya. Buat yang ketiga, Kak, gimana sih cara kakak untuk meyakinkan orang tua untuk nikah muda? Itu biasanya laki-laki tuh. Banyak sih, pertanyaan ini dialami oleh setiap pemuda. Tidak cuma aku, tidak cuma saya, semuanya. Teman-teman juga seperti itulah. Kebanyakan kalau anak-anak muda nih kalau minta izin ke orang tuanya ke nikah muda pasti nggak diizini. Dengan alasan apa? Karena dia belum mampu, belum kerja, belum selesai kuliah, belum selesai pendidikannya. Itulah salah sebab. Tetapi ada tips khusus dari kami agar bisa direstui oleh orang tuanya. Tips yang pertama adalah meminta kepada Allah, berdoa terus. Berdoa jangan pernah putus asa. Setiap sujud terakhir salat sunnah dianjurkan berdoa apa hajat kita. Apa hajat kita kalau kita ingin nikah, mintalah kepada Allah. Sambil serius minta kepada Allah. Terus yang kedua adalah langsung ikhtiar bilang ke orang tua, Pa, Ma, Bah, apapun panggilannya, Papa, Mama, aku ingin nikah. Itu niatkan. Beri alasan ke orang tua tadi kalau kalian mau nikah mau ngapain. Kenapa alasan? Karena Pak, saya ini mau nikah karena sudah ada kebutuhan khusus, dan kebutuhan khusus itu tidak bisa diwakili. Ini dijelaskan betul sama orang tua. Apabila kebutuhan khusus ini tidak direalisasikan, maka kita akan terjerumus pada perzinahan, pada sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus minta, emang awalnya ditolak, nggak boleh, selesaikan dulu kuliah gitu dulu lah, nanti dulu, selesaikan dulu kuliah, kerja dulu, tabung dulu uang banyak, tabung sampai pas untuk pernikahan. Emang awal ditolak loh, karena itulah tadi, karena orang tua melihat daripada segi itu. Dan kita sebagai anak yang betul-betul niat nikahnya agar terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari zina, terhindar dari murka Allah, maka niatkan terus meminta kepada Allah dan juga bilang terus istiqomah. 1 minggu pertama bilang mau nikah, masing-masing gak diterima. Minggu kedua lagi tanyakan terus sampai bosan. Nanti orang tua bosan sendiri lama-lama sudah nikah lah, gimana? Dengan syarat kita harus memberitahu apalah kita mau nikah. Lalu aku kemarin kasih tahu mereka, Ma, Abah, aku nak nikah karena demi menjaga kehormatan kita. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi, kata Nabi kan, ya ma'asyarus syabab, wahai pemuda, kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Mampu di situ dalam artian yang pertama dia harus badan sehat, terus dia mampu untuk dia mampu untuk bekerja, bukan mampu saat dia sudah punya semuanya.
tapi mampu untuk menafkahi untuk istri tadi dengan cara bekerja tadi, apapun yang dia lakukan. Nah, dengan pernikahan itu fa innahu ghaddul basar ahsanu lil farji, pernikahan itu bisa untuk menjaga kemuliaan dan menjaga pandangan kita. Oke teman-teman, jadi itu dia, kita jawab 3 pertanyaan dulu ya. Buat yang belum terjawab nanti kita buat sesi selanjutnya. Dan buat yang mau nanya, tanya aja, bisa kalian klik di kolom komentar. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar nikah muda, yang hal-hal yang belum bisa kalian jalanin atau kalian sikapin gimana caranya untuk kedepannya, kalian bisa tanya-tanya ke kita. Untuk sesi kali ini cukup di sini dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe biar kalian tuh tahu gimana cara-cara dan tips-tips buat nikah muda dari kita berdua. Karena ini sesuai, jadi apa yang kita omongkan itu sesuai sama realita ya. Apa yang kita lakukan itu yang kita share buat kalian. Oke teman-teman, cukup di sini dulu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, cukup di sini dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.